Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Delva dalam YouTube channel kami Bumi Wirasta. Sudah lama kita nggak muncul konten video kita karena berbagai alasan, terutama kesibukan kita. Karena alhamdulillah video-video kita banyak yang menyaksikan dan banyak sekali respon yang datang ke kami, dan responnya positif karena dianggap cukup membantu para pembudidaya ikan nila maupun udang. Dan pada kali ini saya akan membuat konten tentang fine bubble diffuser karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang fine bubble diffuser tersebut. Nah, saat ini saya sedang menuju ke Pandeglang. Di sana salah satu pusat budidaya ikan nila. Kita ketemu yang namanya Pak Haji Apit. Dia punya kolam yang cukup banyak. Tadinya dia menggunakan batu aerasi, dan setelah kenal sama kita kasih sedikit masukan, edukasi, dan beliau sudah beberapa kali menggunakan fine bubble diffuser, dan menurut beliau hasilnya sangat memuaskan. Dan nanti di sana kita akan membuat konten dan menyaksikan langsung bagaimana penggunaan atau aplikasi dari fine bubble diffuser. Ikutin terus video kita ya. Oke. Setelah 3 jam perjalanan di tol yang cukup melelahkan, akhirnya kita sampai di ini tokonya ya. Dia punya kolamnya tuh ada di belakang tokonya dan di seberangnya. Kalau misalnya namanya Pak Haji ya mau, kan ini udah jam 4:30, takutnya gelap gitu. Nanti kita rayu-rayu Pak Haji biar kita bisa lihat kolamnya ya. Oke, kita lihat. Apakah dia terbang, apakah dia punya, kan dia itu pas sekedar udara. Nah, sekarang kita udah sampai di Pandeglang, di tempat budidaya pemiliknya Haji Apit. Beliau adalah salah satu pemilik lahan budidaya ikan nila terbesar di Kota Pandeglang. Sebelumnya beliau menggunakan batu aerasi, dan setelah ketemu saya dia menggunakan diffuser ini, dan ternyata beliau mengkombinasikan antara batu aerasi dengan diffuser. Dan ini diffuser yang saya buat diffuser ukuran 10 in, yang dulu ada 8 in. Dan ini kalau secara data kapasitas ya, satu diffuser itu menghasilkan 1 kubik sampai 6 kubik per jam udara. Jadi kita ngebacanya itu dari data kapasitas. Nah, ini datanya ada di sini, saya menunjukkan ini ya, dideketin Mi. 1 sampai 8 kubik per jam udara. Nah, ini grafiknya di sini, grafik efisiensinya. Jadi grafik efisiensi ini antara ketinggian dengan jumlah udara SOTR, standar oksigen transfer, itu perbandingannya terbalik. Jadi semakin dia tinggi maka transfer oksigen semakin besar. Ini ketinggian 4 meter, transfer oksigen 20%. Jadi dia di bawah, oksigen juga semakin kecil. Nah, gitu. Ya, jadi datanya seperti ini. Dan ini mungkin akan saya jelaskan secara detail lagi kalau kita di kantor ya. Di sini kita lebih kepada pengalaman aplikasi yang sudah dipakai oleh Pak Haji. Nah, ini depan saya ada Pak Haji Apit. Kita ngobrol-ngobrol bentar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini Pak Haji ngobrol sebentar. Nah, ini beliau adalah petani yang terbesar ya, salah satunya di Pandeglang. Pak Haji, gimana pengalamannya udah pakai diffuser ini, Pak? Ya, alhamdulillah saya setelah pakai diffuser, oksigen semakin tinggi dengan kapasitas ikan gitu ya, populasi itu bertambah. Tadinya saya pakai per meter lahan dengan ketinggian 1 meter. Sekarang pakai per meter lahan dengan ketinggian 1 meter air, itu bisa mencapai sampai 150 ekor. 150 ekor. Ya, dengan hasil alhamdulillah memuaskan. Jumlah ikan yang saya tanam seperti ini ukuran 8 kali 8, ketinggian 120.
120. Kalau saya pakai batu aerasi itu hanya kegunaan 1 meter. 1 meter. Tapi kalau misalkan diffuser gitu kan yang Bapak ini bawa, ya alhamdulillah. Jadi bisa di 1,5 meter air. 1,5 meter. Justru kelebihan diffuser itu semakin tingginya air itu semakin tingginya oksigen. Nah, itu cocok dengan tadi Itu setelah sepan. Tapi kalau misalkan sekarang airnya di bawah 1 meter gitu kan, terus udaranya full, itu udara kurang gitu kan. Oksigennya kurang. Oksigennya kurang gitu kan. Karena mungkin ada jarak antara dasar sama ini kali Pak. Bukan. Ini kan jadi kalau misalkan terlalu dangkal air itu kan muanya terlalu kasar. Salah satu contoh. Iya. Contoh begini, Pak. Boleh Pak. Kalau misalkan ini kan angin yang masuk ke sini sedikit. Gitu kan saya lihat Pak ini. Ini keran ini hanya 30% lah saya pakai. Dan apabila saya kencengin semua gitu kan, itu kan terlalu gede gitu kan. Ya, maka saya kecilin gitu kan sesuai dengan kebutuhan air, kedalaman ini ikan, kedalaman air. Ini kedalamannya berapa meter Pak Ji? Justru ini kedalamannya tadinya kan pakai batu aerasi, jadi hanya 120 cm. 120. Ya, jadi kalau yang satu lagi itu kolam yang uji coba yang pakai diffuser yang 1,5 meter cukup kedalamannya, alhamdulillah itu jauh lebih sempurna. Lebih sempurna ya. Lebih sempurna. Jadi Pak Haji yang di sana di kolam sana jaraknya per 1 meter. Per 1,5 meter. Nggak, jarak. Ya jarak itu 2 meter. Oh, per 2 meter. Per 2 meter satu gitu kan. Per 2 meter satu. Jadi misal contoh lah gini, 4 kali 5 20. Nah, 20 itu cukup diffuser 10 gitu. 10 biji. Ya itu pakai tergantung kedalaman. Kalau kedalaman di atas 1,5 meter cukup dengan yang diameter 10. Dan apabila yang kurang dari 1,5 meter, misal 1,20 meter atau 1 meter, cukup dengan diameter diffuser itu yang 8. Nah, itu jauh lebih efektif ini Pak, menurut saya gitu kan. Untuk ini kan berarti pakai sebagian batu aerasi Pak Haji ya? Ya. Dikombinasi berarti kan ini kan ya? Ya, dikombinasikan. Sebenarnya mah bagusannya bagus diffuser semua sebenarnya mah. Cuman ini Pak, nih. Cuman ini kan dia kemampatan saya, masih ini harus dibuang. Sayang gitu. Sayang kan kalau saya yang dari awal gitulah tahu ada diffuser, ya mungkin diffuser semua. Contoh-contoh yang baru bak yang di sana di kolam sana mah diffuser semua. Gitu. Kalau nggak apa-apa kalau Bapak mau beli batu saya ganti semua ke diffuser. Kalau pakai batu ini sering dibersihin ya, disikat? Ya, itu disikat. Jadi setiap per 1 bulan atau 15 hari lah kita ambil dulu ini, gitu kan, disikat, gitu kan, ya. Kalau pakai diffuser yang udah dipakai tuh? Kalau yang udah dipakai nggak usah turun. Tapi saya lihat yang turun di sini, ya katanya berabe, nggak usah. Sebenarnya gini, itu kan ada masuk di sini kayak abu, kayak pasir, apalah yang masuk ikut dengan itu kan angin. Buka aja begini, itu kan mulai keluar semua. Ya kalau udah gede gitu tutup aja. Tutup lagi, udah nggak usah turun-turun. Jadi enak pakai diffuser Pak. Ya, simpel ya. Simpel lah. Gitu. Nah, Bapak dari mana Pak? Saya dari Jakarta Pak. Oh, Jakarta ya. Nah, pakai ini. Ya. Nah, pakai diffuser Pak. Jadi nanti ini mau diganti diffuser semua Pak Ji ya? Insya Allah kalau ada rezeki, ada milik, kita habiskan yang ini. Ini juga sebenarnya salah juga memang pemasangannya harus ke bawah, jadi nggak kelihatan kayak ininya. Kalau yang lainnya itu kan ke bawah semua. Coba lihat yang lain. Ini satu, baru satu. Saya tengah itu yang protek karena yang merah itu. Kalau ini belum gitu. Tunggu bantuan dari Jakarta. Komentar yang sangat dalam yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bagaimana respon dia dan tanggapan dia tentang pemakaian dan manfaat dari diffuser fan barber ini. Nah, kebetulan ini cuacanya udah sore nih dan hujan lagi, jadi kita buru-buru ke dalam ya, ke base camp. Oke, ikutin terus ya. Begini Pak. Jadi taruh ini di terbuat dasar dari ya. semen. Nah, ini barang loak, barang bekas. Ini bekas apa? Citakannya. Ember ya udah tidak terpakai. Nah, ke sini masuk ini apa? Coran ya, semen, batu sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, nanti cara masuknya gini. Tuh, ya. Masuk sini. Tuh. Ngepres kan ya. Nah, gitu. Nah, ini cari melon itu. Nah, ini contohnya ini. Saya juga baru tahu. Nah, masuk sini. Ini ini selang ya, paralon masuk sini. Ya, ini masuk per L ke atas.
Nah, kayak gini. Tuh. Tak di sini itu. Jadi setelannya di sini kerannya ya. Nah, ini sekarang ngangkat soalnya. itu kan ada angin ini. Tuh, tinggal masang. Ya, nanti kalau mau panen buka. Nih. Oh, termurnya. Ya, satu murnya gitu dibuka. Ke sini pakai letter L tuh. Ini masuk angin. Nah, ya gini. Ini dari di atas. Ya, Ini pipa. pipa Sini. set. Set. Nah, Nah, nanti kalau mau panen ini dilepas, pas. lot, copot. Nah, kayak gitu. Ya udah berarti tinggal di Iya. Nah, serok ya. jadi ini nggak usah yang kayak Pak Dodi kan pakai ganjel apa. Iya, Nah, diganjel. ribet. Kalau ini kan kelihatannya. Tuh, ya. Kelihatannya kan. Nah, tinggal diangkat gitu. Simpan baru diambilkan. Iya, kuat ini. Nah, insya Allah Dapat ide dari mana? Nah, sahabat, demikian tadi kunjungan kita ke Pandeglang dan ikuti terus video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat dan memberikan keuntungan dan keberkahan buat kita semua. Baik, Pak Haji, saya pamit dulu ya. Ya, Terima makasih, Pak, kasih, ya. sukses Ya, selalu ya. ya, amin. Ya. Udah pusar, siap.